Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Cahaya Ramadan, Kementerian Kulon Progo, Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar istilah puasa atau Ramadan, kira-kira para pemirsa yang terbayang apa? Kalau saya yang terbayang adalah lapar, haus, lemes gitu. LHL, lapar, haus, lemes gitu. Sehingga ketika kita memasukinya kadang-kadang begini, aduh berat sekali ya. Aduh lapar lagi, lemes lagi, haus lagi. Itu barangkali karena kita memahaminya sebagai sebuah kewajiban atau perintah itu. Karena memang ayatnya dalam Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua kata kunci yang kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama adalah kataba, yang kedua adalah syiyam. Jadi syiyamnya kita merasa berat karena kita memaknai kata atau lafadz kataba itu. Diterjemahkan dalam terjemahan hampir semua tafsir atau kitab-kitab Al-Quran terjemahannya diterjemahkan dengan ini, diwajibkan atau diperintahkan ini. Sehingga kalau ada ungkapan diperintahkan itu seolah-olah berat, karena ada kesan bahwa yang butuh itu yang memerintah. Kalau dalam ayat ini Allah yang memerintahkan, berarti seolah-olah yang butuh itu Allah. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, kita mencoba memaknai atau memberi makna kata-kata itu sebenarnya maknanya apa saja ini. Ada sebuah kitab yang namanya Kitab Al-Ishtiraq Al-Lafdhi fil Qur'anil Karim Bainan Nadhar wa Tatbiq, yang dikarang oleh Muhammad Nuruddin Al-Munjid. Ya, seperti kamus itulah. Dalam kitab tersebut ternyata kata ba itu termasuk lafdul mustarok atau lafadz atau kata yang mempunyai lebih dari satu makna, mempunyai banyak makna. Sehingga nanti kalau diterjemahkan apa tadi, diperintahkan, ya tidak salah. Diterjemahkan juga diwajibkan juga tidak salah, karena dalam kitab itu disebutkan paling tidak ada lima makna. Yang pertama adalah kataba bimakna amaro, artinya diperintah. Jadi hei orang-orang yang beriman, diperintahkan. Ya benar, jadi terjemahannya itu juga betul itu. Ada lagi makna yang kedua, kataba bimakna ja'ala, menjadikan.
Ya, ini jarang-jarang dipakai ini. Tapi sebetulnya ini juga seirama, karena menjadikan puasa itu bagian dari seorang mukmin. Kemudian ada lagi makna kataba bimakna farodho, fardu atau diwajibkan, sama sebetulnya. Sehingga sekarang yang beredar terjemah kebanyakan diwajibkan. Kemudian lagi ada makna yang keempat, yaitu makna qadha. Qadha itu ditetapkan. Ditetapkan itu artinya disematkan. Yang namanya ditakdirkan itu berarti disematkan atau disatukan satu dengan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu sebetulnya ditakdirkan untuk berpuasa. Nah, kalau kita maknai yang keempat ini, masih ada yang lain. Kalau kita mengambil makna yang keempat ini, qadha ditetapkan atau disatukan atau disematkan, seorang mukmin kepadanya disematkan atau disatukan dengannya puasa Ramadan. Sehingga dengan pemahaman ini, yang namanya disematkan itu kan kalau ketika sudah menyatu, ketika diambil berarti kan ada yang kurang, maka itu kita sebut dengan membutuhkan. Jadi seorang mukmin itu sesungguhnya butuh puasa. Seorang mukmin sesungguhnya adalah butuh puasa. Lalu di mana letak butuhnya, Pak? Wong lapar, haus, lemes kok butuh gitu. Gini, kita analisa di mana letak puasa itu dianggap atau kita maknai sebagai sebuah kebutuhan. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah dari sisi fisik. Dari sisi fisik, jasmani, puasa itu dibutuhkan oleh organ tubuh kita yang kita sebut dengan organ pencernaan. Organ pencernaan. Kita bayangkan ketika kita berada di luar bulan Ramadan, pagi jam 7 kita makan pagi. Jam 7 kita makan pagi. Kemudian jam 8 atau jam 9 ada snack. Kalau di istilah tukang itu wolon gitu, snack. Jadi pagi tadi sarapannya masih di lambung masih ada, kemudian ditambah belum habis, belum masuk ke usus, jadi belum habis di lambungnya, ditambah snack. Kemudian nanti jam 12 ada rolasan, makan siang. Tadi yang sarapan belum habis, yang snack jam 9, jam 8 belum habis, sudah ditambah makan siang. Makan siang belum habis, nanti jam 3 itu ada snack juga. Sore nanti ada makan sore atau makan malam. Bahkan maaf, yang masih muda itu kadang-kadang nanti malam bakmi. Jadi nyaris lambung kita itu mulai dari pagi sampai malam, lambung kita tidak pernah kosong, tidak pernah istirahat. Padahal fakta atau pengalaman di lapangan menyebutkan bahwa apapun mesin sekalipun itu butuh istirahat. Sehingga puasa ini betul-betul dibutuhkan oleh organ tubuh kita, lambung, untuk bisa mengistirahatkan fungsi-fungsi pencernaannya. Karena makanan yang masuk ke lambung kita itu akan habis sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi ketika sahurnya jam 4 misalnya, maka jam 8 atau jam 9 itu di perut kita sudah terasa melilit. Itu artinya perut atau lambung kita sudah kosong, dan itu artinya lambung kita sudah istirahat atau rehat gitu. Lalu kemudian kita mikir, wah nanti lemes Pak, nggak ada tenaga. Jangan salah. Jadi yang namanya energi kita, kalori kita itu tidak hanya makanan langsung, tapi sistem tubuh kita itu sudah menyimpan energi yang dalam bentuk lemak, sehingga ketika lambung kosong pun masih bisa beraktivitas dengan membakar lemak yang tersedia dalam tubuh kita. Jadi sekali yang pertama,
puasa itu dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Para pemirsa YouTube Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, rohani. Rohani kita itu juga butuh puasa. Buktinya sebetulnya sebelum Ramadan itu ada bulan Sya'ban atau ruwah. Ruwah itu ada orang Jawa menyebut ruwah, itu untuk mengirim doa pada keluarga kita yang sudah menghadap Allah dengan nyadran dan seterusnya itu. Itu artinya minta ampun, memohonkan ampun. Dan itu sesungguhnya juga kita buat muhasabah diri kita. Bahwa 1 tahun yang lalu, jadi setelah Ramadan sampai Sya'ban ini, kita juga harusnya bisa muhasabah, meneliti. Apakah yang kita lakukan itu sudah betul-betul menimbulkan pahala atau belum? Jadi ketika kita berhasil berusaha untuk merenungkan perilaku kita setahun yang lalu, maka kita akan membayangkan, oh ternyata kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa, yang dibutuhkan adalah orang yang salah. Itu yang dibutuhkan adalah pemberian maaf atau ampunan. Dosa kita kepada Allah banyak, maka yang kita butuhkan adalah ampunan dari Allah. Kedua, jadi sisi rohani, yang pertama kita butuh ampunan, dan ampunan itu disediakan sangat luar biasa di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, yang masih kaitannya dengan rohani, yang kedua adalah pahala, ganjaran itu. Kalau ampunan kaitannya dengan dosa kita yang kita lakukan, kalau pahala adalah bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keduanya di bulan Ramadan Allah secara kalau itu diobral itu, pahalanya diobral itu. Maka ada satu hadis saja yang kita tampilkan di sini, bahwa dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 36, kalau dalam Sahih Muslim ada nomor hadis 1267. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, artinya qiyamul lail di bulan Ramadan, dengan landasi iman, wa ihtisaban, dengan berusaha keras mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu, akan diampuni dosanya pada tahun yang lalu, pada kesempatan yang lalu. Artinya ini klop. Jadi rohani kita butuh pahala, rohani kita butuh ampunan, dan jasmani kita butuh rehat. Sehingga kalau kita analisa, kita hubungkan, kok masih berat Pak? Nah ini yang perlu kita pertegas. Kalau perintah itu berat karena seolah-olah yang butuh adalah yang memerintah. Tapi kalau puasa Ramadan ini sebetulnya kita yang butuh. Sehingga dalam hadis tadi, waktu sahabat itu akan berusaha semaksimal mungkin. Waktu sahabat itu berusaha untuk semaksimal mungkin agar mendapat ampunan dari Allah. Jadi kalau yang namanya butuh itu kan seberat apapun akan berusaha untuk dijalankan. Seberat atau sesulit apapun akan dilaksanakan karena itu kebutuhan. Ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita bahwa puasa hakikatnya adalah kebutuhan kita, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada manfaatnya. Kalau ada yang salah kami mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah karena kekurangan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.